Halo teman-teman, jumpa lagi di Mibel Story. Kali ini kami berbagi video request teman-teman yang sudah sangat lama dan sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman semua, yaitu proses pembuatan ragi tuak. Tonton terus video kami sampai selesai ya. Terima kasih. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 canting beras sekitar 250 gram. Di sini berasnya direndam dulu. Lalu ada sejumput adas manis, kayu manis 2 batang, masing-masing 1 jumput kulit bawang merah dan bawang putih yang sudah dibersihkan dan dikeringkan, sejumput ketumbar, 2 butir lada, 2 butir cabai jawa, 1 butir kembang peranca, 2 butir cengkeh. Semua rempah-rempahnya tadi kita iris-iris kecil-kecil seperti ini. Nanti akan kita rendam dengan air juga sama seperti berasnya. Lalu ada ragi tapai untuk menabur ragi yang sudah dicetak-cetak nanti. Rempah-rempahnya kita rendam dengan air sama seperti beras dan kita biarkan selama 4 jam kurang lebih sampai menjadi lembut. Setelah itu baru kita tumbuk nanti. Setelah direndam kurang lebih selama 4 jam, kita tiriskan berasnya ini dan kita diamkan kurang lebih selama sejaman, karena proses penumbukan berasnya ini dan juga rempahnya itu secara manual, jadi lebih baik direndam semalaman gitu supaya lebih lembut dan lebih memudahkan untuk pada saat menumbuknya nanti. Rempahnya juga kita tiriskan. Airnya itu tidak kita buang karena digunakan pada saat membuat adonan raginya nanti. Nah, ini dia tirisan beras dan rempah-rempahnya. Teman-teman bisa lihat ya, air dari rendaman rempah-rempahnya ini tidak kita buang karena ini kita akan pakai nanti. Setelah ditiriskan selama kurang lebih 1 jaman, sekarang kita lanjut pada proses penumbukan atau penghalusan berasnya. Di sini kami menggunakan cara yang manual ya, teman-teman bisa lihat alat penumbuk kayu. Ya, ini kami suku Dayak menggunakan alat penumbuk kayu yang seperti ini. Ini saya punya, ini kecil, ada yang besar sekali. Ini karena memang berasnya juga tidak begitu banyak, jadi saya pakai lesung kayu yang kecil saja. Jika membuat dalam jumlah yang banyak, proses penumbukan secara manual ini cukup melelahkan ya teman-teman. Kita bisa menggiling beras dan rempah-rempahnya itu ke tempat penggilingan. Biasanya di pasar-pasar tradisional itu ada tempat khusus untuk menggiling beras dan rempah-rempah, itu akan lebih memudahkan lagi.
Setelah proses penumbukan beras sudah selesai, sekarang kita lanjut pada proses penumbukan rempah-rempahnya. Sekarang kita masuk pada proses pengadonan ragi. Karena rempah-rempahnya sudah halus, sekarang kita campurkan dengan tepung beras yang sudah ditumbuk halus tadi. Kan ada sisa rempah-rempahnya di lesung kayunya itu ya teman-teman, jadi sayang kan kalau dibuang. Kita ambil tepung berasnya, kita aduk-aduk di situ di lesung kayunya itu, lalu kita campur lagi dengan adonan yang sudah ada. Sayang kan kalau dibuang. Setelah itu kita akan mencampur tepung, beras, dan rempah-rempahnya ini, baru kita beri air. Sekarang kita masukkan air rendaman rempah-rempah tadi, kita masukkan sedikit demi sedikit sampai adonan ragi ini menjadi kalis. Nah teman-teman atau ibu-ibu yang biasa membuat kue atau roti pasti tahu ya adonan kalis itu seperti apa. Nah ragi ini juga seperti itu, kita uleni sampai menjadi kalis. Setelah itu baru kita bentuk atau cetak sesuai dengan seleranya kita, mau besarnya seperti apa, bentuknya kayak gimana, itu sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Nah sekarang adonan raginya sudah menjadi kalis dan siap untuk dibentuk.
Sekarang kita lanjut pada proses penaburan ragi tapai di atas ragi-ragi tuak yang sudah dibentuk tadi. Ini maksudnya adalah supaya ragi tuaknya itu menjadi manis. Kalau menurut ajaran mama mertua saya, alas karungnya itu tidak perlu dipakai. Tapi menurut ajaran mama saya, alas karungnya itu perlu. Kalau teman-teman coba buat di rumah, boleh pakai alas karung atau boleh juga langsung pada media untuk menjemur raginya ini. Setelah ragi tuaknya selesai, kita taburi dengan ragi tapai. Sekarang kita akan bungkus dengan kain seperti ini. Usahakan tidak ada celah udara yang masuk ke dalam ragi-ragi yang setelah dibentuk, dan kainnya ini juga tidak boleh menyentuh ragi-ragi yang sudah dibentuk tadi. Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa harus seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya disiplin ilmu tentang hal ini bisa komentar di bawah ini ya, untuk menjelaskan kepada kita semua kenapa harus seperti itu. Kalau saya hanya menjalani apa yang orang tua saya ajarkan. Setelah tampiknya ditutup dengan kain, sekarang kita akan mendiamkan ragi ini selama 2 malam. Setelah 2 malam itu baru kita akan lanjut pada proses penjemuran sampai ragi ini kering dan siap digunakan. Setelah didiamkan selama 2 malam, kain penutupnya ini bisa kita buka dan kita bisa lanjut pada proses penjemuran ragi sampai kering. Dan setelah didiamkan selama 2 malam, pada ragi-ragi tuak itu akan ada jamur, dan itu menandakan bahwa ragi yang kita buat itu bagus adanya. Sekarang masuk pada proses yang terakhir, yaitu proses penjemuran ragi tuak. Jika cuacanya itu cerah atau panasnya terik, bisa memakan waktu 4 hari. Tetapi jika cuaca itu mendung, bisa memakan waktu 1-2 minggu, seperti itu. Sekarang masuk pada hari kedua saya menjemur ragi tuak yang saya buat. Dan jika cuaca secerah ini, cukup dalam 4 hari ragi tuak kita akan kering. Sekarang sudah hari keempat saya menjemur ragi, dan ragi ini sudah kering. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sedikit itu kalau pakai alas karung itu biasanya akan ada jamur hitam di bagian bawahnya. Tapi jamur itu tidak masalah kok. Kalau ragi itu semakin dia berjamur, itu artinya raginya itu semakin baik, semakin bagus. Kalau tidak berjamur itu yang menjadi tanda tanya raginya.
Nah, ini dia proses pembuatan ragi tuak. Teman-teman di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video kami dan nantikan video dari kami selanjutnya. Bye-bye.